Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setia, kisah misteri, di channel Shyfeless Mystery, serta untuk Anda sekalian yang sedang menyimak di shyfeless.com. Kembali lagi bersama saya, sang penuntun di tengah kabut pekat cerita-cerita yang terlupakan oleh waktu, yang berselimutkan debu dan ketakutan. Di setiap jengkal tanah yang kita pijak, tersimpan rahasia yang mengintip dari balik bayangan. Di setiap desakan angin sejuk malam, ada bisikan-bisikan lama yang menunggu untuk didengar. Malam ini, kita akan kembali menyusuri sebuah lorong waktu, menuju sebuah desa yang sepi di tepi hutan, di mana kebaikan hati seorang ibu menjadi jalan bagi entitas dari dunia lain untuk mengetuk pintu. Sebuah kisah tentang pilihan, pengorbanan, dan imbalan yang datang dengan harga yang tak terduga. Segera rapatkan barisan, nyalakan lampu kamarmu, dan mari kita masuk ke dalam kisah yang mungkin akan membuatmu berpikir ulang untuk menolong sesama di tengah malam yang gelap. Selamat mendengarkan. Pagi di desa Randu Gantung selalu dimulai dengan cara yang sama. Sebelum fajar menyingsik, ketika langit masih berwarna abu-abu tua dan embun setipis sutra menempel di daun singkong dan pepohonan kopi di halaman, Rina sudah terbiasa bangun. Langkahnya yang ringan tidak menimbulkan suara di lantai rumah kayu yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Ia menyalakan tungku di dapur, meniup bara api yang tersisa dari semalam hingga kembali membara, lalu menggantungkan panci berisi air untuk membuat teh pahit yang menjadi andalan suaminya, Joko, untuk memulai hari. Aroma kayu bakar yang mulai terbakar bercampur dengan aroma tanah basah yang segar, sebuah kombinasi yang menenangkan jiwa Rina. Joko, suaminya, biasanya sudah keluar rumah lebih dulu. Seorang pria yang tidak banyak bicara, tangannya yang kasar dan berkapur selalu lebih sibuk bekerja daripada mulutnya. Ia akan memeriksa kebun kecil mereka yang tidak jauh dari rumah, sebidang tanah warisan yang tidak luas, hanya cukup untuk menanam cabai, singkong, dan beberapa sayuran lain yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hasilnya memang tidak pernah melimpah. Terkadang hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit sisanya untuk dijual di pasar kecil desa. Tapi bagi mereka, itu sudah cukup. Kebun itu adalah jantung yang memompa kehidupan sederhana mereka. Siska, anak tunggal mereka, seorang gadis remaja yang wajahnya memancarkan keceriaan meski hidup serba kekurangan, masih duduk di bangku sekolah menengah di kecamatan terdekat. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah dengan sepeda ontel tua yang sudah ia cat ulang sendiri dengan warna merah menyala, ia membantu ibunya menyapu halaman. "Bu, nanti siang aku pulang agak telat. Ada tugas kelompok yang harus dikerjain di sekolah," kata Siska sambil merapikan buku-bukunya ke dalam tas jadul yang tetap ia jaga dengan baik. Rina mengangguk sambil menyisir rambut Siska dengan sisir kayu. "Iya, nak. Jangan pulang terlalu sore ya, jalanan ke sini kan sudah mulai sepi," jawab Rina pelan, nada kasih sayang terasa jelas di setiap katanya. Rumah mereka memang berada di posisi paling ujung desa, sebuah batas antara peradaban kecil manusia dan wilderness hutan yang luas. Di belakang halaman belakang mereka, langsung terbentang hutan yang pohon-pohonnya menjulang tinggi dan rindang, seperti benteng alami yang tak tembus. Kalau malam tiba, suara serangga yang tak dikenal dan gesekan angin dengan dedaunan yang lebat terdengar sangat jelas, seperti orkestra alam yang mengerikan, sampai ke dalam kamar tidur mereka. Sebagian besar warga desa memiliki kepercayaan turun-temurun bahwa hutan itu tidak boleh dimasuki sembarangan. Ada yang bilang pernah melihat bayangan aneh bergerak cepat di antara batang pohon yang gelap. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan atau tangisan bayi saat malam tanpa bulan, suara yang melayang-layang tanpa sumber yang jelas. Tapi cerita-cerita itu seringkali hanya jadi bahan bisik-bisik di warung kopi atau saat kumpul-kumpul di malam hari, sebuah hiburan murahan di tengah kehidupan yang monoton. Bagi Rina, hutan adalah gudang sumber daya. Sejak ia masih kecil, ibunya telah mengajarkan cara mengenali tanaman yang bisa menyembuhkan demam, luka ringan, atau bahkan rematik. Karena itu,
beberapa tetangga sering datang ke rumahnya meminta bantuan jika anak mereka sakit atau ada yang merasa tidak enak badan. Rina tidak pernah meminta bayaran. Baginya, ilmu yang ia miliki adalah anugerah yang harus dibagikan. Paling-paling, orang-orang hanya memberikan seikat sayur dari kebun mereka atau sekadar mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa bahagia bisa membantu, merasa berguna di tengah keterbatasannya. Menjelang sore, setelah pekerjaan rumah tangga selesai, Rina sering berjalan sendirian ke tepi hutan. Ia membawa keranjang anyaman dari bambu untuk mengumpulkan ranting-ranting kering yang jatuh di bawah pohon-pohon besar. Langkahnya selalu tenang dan penuh kehati-hatian, seolah ia adalah bagian dari hutan itu sendiri, bukan seorang pendatang. Udara di pinggir hutan terasa lebih sejuk beberapa derajat dibandingkan di desa. Cahaya matahari sore yang keemasan masuk di sela-sela kanopi dedaunan yang lebat, membentuk garis-garis cahaya tipis yang indah di lantai hutan yang ditutupi daun-daun kering. Rina kadang berhenti sebentar hanya untuk menutup mata dan mendengar suara alam. Burung-burung kecil yang ia tidak tahu namanya bersahutan sementara angin menggerakkan dedaunan dengan lembut, menciptakan suara desiran yang menenangkan. Meski begitu, ada kalanya ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan rasa takut yang menyergap, hanya semacam perasaan ganjil yang sulit dijelaskan, seperti mata tak terlihat yang mengikutinya dari balik pohon-pohon. Setiap kali perasaan itu muncul, ia biasanya berhenti, menegakkan telinga, dan melihat sekeliling dengan seksama. Hanya perasaan saja, gumamnya pelan pada diri sendiri, lalu melanjutkan aktivitasnya. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang aneh secara jelas. Hanya bayangan yang seperti bergerak cepat di sudut matanya, atau suara ranting yang patah padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Rina memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh, menganggapnya sebagai keanehan alam yang wajar di tempat seperti ini. Malam hari di rumah mereka berjalan sangat sederhana. Setelah makan malam bersama dengan nasi, ikan asin, dan sayur kangkung dari kebun, Joko biasanya duduk di kursi kayu di depan rumah sambil menghisap rokok kretek kemasan paling murah. Matanya memandangi jalan tanah yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya remang-remang dari bulan jika sedang terang. Siska belajar di ruang tengah dengan lampu minyak tanah yang cahayanya berkedip-kedip, sementara Rina merapikan dapur dan menyiapkan segala keperluan untuk esok hari. Kadang-kadang, listrik di desa mereka padam, dan rumah kecil mereka hanya diiramai oleh satu lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan. Dalam gelap yang tenang itu, suara dari arah hutan terdengar lebih jelas, lebih berwibawa. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di antara pepohonan raksasa. Suatu malam, Siska yang sedang asyik mengerjakan soal matematika tiba-tiba berhenti menulis dan menoleh ke arah jendela. "Ibu, tadi seperti ada yang lewat di luar. Cepat sekali," katanya pelan, setengah berbisik. Rina mendekat dan membuka sedikit tirai kain yang sudah usang. Di luar hanya ada pekarangan yang gelap dan bayangan pohon-pohon yang tertiup angin malam. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin hanya angin saja. Jangan berpikiran macam-macam, ya. Nanti kamu tidak bisa konsentrasi belajar," jawab Rina mencoba menenangkan, meski ia sendiri merasakan getaran halus di punggungnya. Namun setelah Siska kembali fokus pada bukunya, Rina tetap berdiri beberapa detik lebih lama di dekat jendela, menatap kegelapan pekat di halaman. Entah kenapa, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, dingin yang menusuk tulang. Hari-hari berikutnya tetap berjalan seperti biasa. Pagi ke kebun, siang menjemur hasil panen, sore mencari kayu bakar. Tidak ada peristiwa besar yang mengganggu rutinitas hidup mereka. Hanya saja, Rina mulai merasa bahwa bagian pinggir hutan sudah terlalu sering diambil oleh warga lain, sehingga ia harus masuk sedikit lebih dalam untuk mencari ranting yang lebih kering dan berkualitas. Di dalam sana, suasananya lebih sunyi, lebih teduh, dan entah kenapa terasa lebih berat. Saat berdiri di bawah pohon besar yang batangnya hampir tak bisa dipeluk oleh dua orang dewasa,
Rina sempat merasakan hembusan angin yang tidak seperti biasanya. Angin itu datang tiba-tiba, sejuk namun berat, dan berhenti seketika. Seolah hanya lewat untuk menyampaikan pesan. Rina menatap sekeliling dengan waspada, lalu tersenyum tipis. Hutan ini memang aneh ya, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya ke dalam hutan perlahan-lahan sedang mendekatkannya pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah pintu gerbang yang akan mengubah segalanya. Untuk saat ini, hidupnya masih tenang. Ia masih hanya seorang ibu rumah tangga yang sederhana yang percaya bahwa selama ia tidak mengganggu siapapun, tidak ada yang akan mengganggunya. Malam kembali turun dengan perlahan di desa Randu Gantung. Lampu-lampu rumah warga satu persatu padam. Dari kejauhan, hutan tampak seperti dinding hitam yang kokoh, berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Namun di dalam diamnya, hutan itu seolah menyimpan sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangun. Sore itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan ketika Rina memutuskan untuk melangkah sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Keranjang anyaman bambu di punggungnya sudah setengah penuh dengan ranting-ranting kering. Tetapi ia ingin mencari lebih banyak lagi agar persediaan kayu bakar di rumah cukup untuk beberapa hari ke depan. Apalagi prediksi cuaca mengatakan akan ada hujan deras. Langkahnya yang terbiasa dengan medan yang tidak rata terhenti tiba-tiba ketika suara lirih itu terdengar lagi. Bukan suara hewan yang ia kenal, bukan juga suara angin yang menerbangkan daun. Lebih seperti rintihan yang tertahan, lemah namun jelas, datang dari arah yang lebih dalam lagi. Rina menoleh ke kiri dan ke kanan. Hutan tampak sunyi, hanya dedaunan yang bergerak pelan akibat hembusan angin sore. Ia berdiri diam, mencoba mengenduskan pendengarannya. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih putus asa. Tanpa pikir panjang, rasa keingintahuan dan kasihannya sebagai seorang ibu mengalahkan rasa was-wasnya. Ia berjalan mengikuti arah suara, menyibakkan semak-semak yang cukup rapat dan basah oleh embun. Di sanalah, di antara akar-akar pohon yang menjulur keluar dari tanah, ia melihat seorang anak laki-laki kecil terbaring miring di tanah yang lembab. Pakaiannya lusuh dan kotor, terbuat dari kain kasar yang tidak ia kenal. Kulitnya pucat sekali, hampir keputihan, dan nafasnya terdengar berat dan tidak beraturan. Rina segera berlutut di sisi anak itu, hatinya tergerak. Ia menyentuh kening anak itu dengan punggung tangannya. Dingin sekali, hampir seperti es. "Nak, kamu dengar ibu," ucapnya pelan, berusaha agar suaranya tidak terdengar menakutkan. Anak itu membuka matanya perlahan. Tatapannya aneh, tidak seperti anak seusianya. Ada kilatan cahaya tipis di dalam pupil matanya yang hitam pekat, seperti pantulan cahaya yang tidak wajar. Namun wajahnya yang mungil tetap terlihat rapuh dan lemah, memancing rasa iba Rina. Rina ragu sesaat. Ia ingat betul pesan para tetua desa untuk tidak membawa sesuatu dari dalam hutan tanpa tahu asal-usulnya. Tapi melihat anak yang diperkirakan berusia sekitar 7 tahun itu terbaring sendirian dalam keadaan sakit membuat hatinya tidak tega. Ia tidak bisa membiarkannya di sini, mati kedinginan atau dimangsa hewan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia mengangkat tubuh kecil itu. Anak itu sangat ringan, hampir seperti tidak memiliki berat. Rina membaringkannya di dalam keranjang kayu bakar yang sebenarnya sudah penuh, lalu menumpuk ranting-ranting di sekelilingnya untuk menutupinya. Sepanjang perjalanan kembali, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung-burung yang hendak kembali ke sarangnya pun seakan menghilang. Rina mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya menolong seorang anak yang mungkin tersesat dari kampungnya yang mungkin ada di dalam hutan. Sampai di rumah, ia langsung membawa anak itu ke kamar kecil di bagian belakang yang biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian. Siska yang baru saja pulang sekolah terkejut melihat ibunya datang dengan keranjang penuh dan membawa seseorang. "Itu siapa, Bu?" tanya Siska dengan wajah cemas,
matanya memandang anak pingsan itu dengan heran. Ibu temukan di hutan. Dia sakit, nak. Tolong ambilkan air hangat dan kain bersih, perintah Rina dengan suara yang sedikit tergesa-gesa. Joko yang baru masuk dari kebun juga ikut heran. Ia meletakkan cangkulnya dan memandang anak itu dengan alis berkerut. Kita tidak tahu dia siapa. Dari mana asalnya? Apa tidak sebaiknya kita lapor ke kepala desa dulu? Katanya pelan, suaranya penuh kehati-hatian. Nanti saja, Jo. Sekarang dia butuh pertolongan. Lihatlah keadaannya, jawab Rina tegas, sambil mulai membersihkan wajah anak itu yang kotor dengan air hangat yang dibawa Siska. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap berkumpul di langit, dan hujan tipis mulai turun, membuat udara semakin dingin dan menusuk. Rina membersihkan tubuh anak itu dengan hati-hati dan membaringkannya di kasur tipis yang terbuat dari anyaman bambu dan kain karung. Ia menyelimuti tubuh kecil itu dengan selimut usang dan duduk di sampingnya, memantau kondisinya. Beberapa jam kemudian, setelah mereka makan malam dengan suasananya yang canggung, anak itu mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan. Tatapannya langsung tertuju pada Rina yang duduk di samping ranjang, sedang menjahit baju Siska yang sobek. Kamu sudah sadar? Tanya Rina lembut, meletakkan jarum dan benarnya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap tanpa berkedip. Tatapannya membuat Rina merasa seperti sedang dilihat bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai sesuatu yang sudah dikenalnya sejak lama. Namamu siapa? Lanjut Rina, mencoba memecah keheningan yang menegangkan. Lama sekali sebelum akhirnya anak itu berbicara, suaranya pelan dan terdengar berat untuk ukuran anak kecil. Aku tidak boleh lama di sini. Rina mengkerutkan dahi. Maksudmu apa? Kamu sakit? Rumahmu di mana? Ayah dan ibumu di mana? Anak itu tidak menjawab lagi. Ia hanya memejamkan mata seolah kelelahan, dan nafasnya kembali terdengar berat. Malam itu, Rina memutuskan untuk tidur di ruang depan, di luar kamar anak itu, untuk berjaga-jaga. Hujan sudah berhenti, tetapi suara dari arah hutan terdengar lebih jelas, seperti ada langkah-langkah ringan yang tidak beraturan di antara pepohonan. Sekali waktu, Rina merasa rumah mereka seperti bergetar sangat halus. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai kain bergerak sedikit padahal tidak ada angin yang masuk dari celah-celahnya. Ia mencoba berpikir tenang. Mungkin hanya perasaanku saja, bisiknya. Di ruang depan, Joko duduk terdiam lebih lama dari biasanya, merokok lebih banyak dari biasanya. Siska memilih tidur lebih cepat. Meski beberapa kali ia terbangun karena merasa tidak nyaman, seolah ada yang memandanginya dari kegelapan kamar. Menjelang tengah malam, anak itu kembali membuka matanya. Kali ini ia duduk perlahan di atas kasur. Gerakannya terasa ringan, hampir tanpa suara. Ibu, katanya tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Rina yang setengah tertidur langsung bangkit dengan sigap. Ada apa, nak? Kamu sakit lagi? Anak itu menatap ke arah dinding kamar, bukan ke arah Rina. Mereka tahu aku di sini. Rina menoleh ke arah yang sama. Tidak ada apa-apa selain bayangan lemari dan lampu minyak yang menyala redup. Siapa yang tahu? Tanya Rina pelan, rasa was-wasnya mulai bangkit kembali. Anak itu tidak menjawab. Ia kembali berbaring dan memejamkan mata, meninggalkan Rina dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara dingin. Beberapa hari kemudian, setelah anak itu sedikit lebih kuat, ia akhirnya mau berbicara lebih banyak. Rina menanyakan namanya, dan anak itu menjawab dengan suara lirih, Kliwon. Sejak malam itu, suasana di dalam rumah mereka memang terasa berbeda. Tidak ada kejadian besar yang mencolok, tidak ada benda yang bergerak sendiri. Namun, udara terasa lebih berat, lebih padat, seperti ada sesuatu yang ikut berdiam bersama mereka, sesuatu yang tidak terlihat namun kehadirannya sangat terasa. Rina tetap menjalani hari seperti biasa keesokan paginya. Ia memasak, menyapu, dan sesekali memeriksa Kliwon yang kini terlihat lebih segar, namun tetap diam dan pendiam.
Namun tatapannya masih sama, dalam dan sulit ditebak. Di luar rumah, hutan berdiri diam seperti biasanya. Tetapi entah mengapa, Rina merasa bahwa hutan itu tidak lagi sekadar kumpulan pohon, tanah, dan binatang. Ada hubungan yang tak terlihat yang terjalin antara tempat itu dan anak yang kini berada di rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina mulai merasakan keraguan yang kuat. Bukan tentang niat baiknya menolong, tetapi tentang apa sebenarnya yang telah ia bawa pulang dari dalam hutan. Keraguan yang mulai muncul di hati Rina perlahan namun pasti berubah menjadi kegelisahan yang tak karuan. Kliwon, yang kini sudah bisa berjalan pelan di dalam rumah, tidak pernah keluar kamar, hanya sesekali berdiri di ambang pintu, menatap keluar dengan pandangan kosong. Ia tidak banyak makan, hanya minum air yang diberikan Siska dan sesekali menyentuh makanan yang disodorkan Rina tanpa benar-benar menghabiskannya, seolah ia hanya melakukan gerakan ritual. Kehadirannya yang hampir tanpa suara menciptakan ketegangan yang tak terucapkan di rumah kecil itu. Joko menjadi lebih pendiam lagi, dan Siska lebih sering mengunci pintu kamarnya. Menjelang pagi ketiga setelah kedatangannya, sebuah penemuan yang mengganggu menanti Rina di kandang ayam di belakang rumah. 2 ekor ayam petelur andalannya tergeletak kaku di atas kotoran. Tidak ada bekas luka di tubuh mereka, tidak ada tanda-tanda mereka diserang hewan buas, tidak ada darah sedikit pun. Mereka hanya mati begitu saja, dengan mata terbuka dan tubuh yang dingin. Joko mengangkat bangkai ayam itu dengan wajah muram, memeriksanya dengan teliti. Ini aneh, Bu. Semalam saat aku kunci kandang, mereka masih sehat-sehat saja, bahkan bertelur, katanya pelan. Suaranya syarat dengan kecurigaan. Rina tidak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas ke arah kamar belakang di mana Kliwon tinggal, lalu menyuruh Joko untuk segera menguburnya jauh dari rumah. Rasa takut mulai menyusup masuk, menggerogoti keyakinannya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Siang harinya, ketika matahari bersinar terik dan tidak ada tanda-tanda hujan, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang melalui halaman mereka. Angin itu tidak datang dari arah manapun, seolah muncul dari tanah itu sendiri. Daun-daun dan ranting-ranting kering berterbangan liar di halaman. Pintu depan yang sudah tua berderit keras terbuka sendiri, lalu menutup dengan bunyi gedebuk yang membuat Siska yang sedang menyapu langsung berhenti dan menjerit kecil. Ibu, tadi tidak ada angin kan? Pintunya tadi bergerak sendiri, serunya dengan suara yang gemetar. Rina berusaha terlihat tenang, walaupun jantungnya berdegup kencang. Mungkin cuma angin lewat yang kencang, Nak. Tenang saja. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa angin seperti itu tidak biasa. Rasanya seperti pusaran energi yang hanya melewati rumah mereka, sebuah tanda yang tidak bisa diabaikan. Malam-malam berikutnya semakin membuat suasana di dalam rumah tidak nyaman. Siska beberapa kali terbangun di tengah malam karena merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya, menatapnya. Ia tidak bisa melihat wujudnya, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya yang dingin dan menekan. Suatu malam, ia tidak tahan lagi dan memberanikan diri keluar, mendekati ibunya yang masih terjaga di ruang tengah. Ibu, aku lihat ada bayangan tinggi di dekat lemari tadi. Diam saja, tapi seperti memperhatikan aku, bisiknya dengan air mata yang sudah menggenang di matanya. Rina memeluk anaknya, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri gemetar. Mungkin kamu hanya mimpi, sayang. Sudahlah, tidur di samping ibu saja, katanya, meskipun ia tahu Siska tidak bermimpi. Ia sendiri beberapa kali merasakan hal yang sama. Sementara itu, Joko mulai sering duduk terdiam setelah tengah malam di beranda depan, merokok dalam gelap. Ia mengaku mendengar suara langkah-langkah kaki di atas rumah, di atap genteng. Bukan suara kucing atau tikus yang biasa lalu lalang, tapi seperti langkah kaki manusia yang pelan namun berat, berjalan bolak-balik dengan ritme yang aneh. Ada yang berjalan di atas kita, Bu. Setiap malam, ucapnya suatu malam dengan suara serak. Rina mencoba mendengarkan dengan seksama. Awalnya hanya sunyi, hanya suara jangkrik di kejauhan.
Lalu, benar saja, terdengar bunyi pelan namun jelas seperti sesuatu yang berat menginjak genteng dengan hati-hati, bergerak dari satu ujung ke ujung lain, lalu kembali lagi. Kliwon tetap berada di kamar belakang, menjadi pusat dari semua keganjilan itu. Ia jarang berbicara, tapi tatapannya semakin sulit ditebak, semakin dalam. Kadang ia berdiri berjam-jam menghadap dinding kamar yang kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Suatu malam, ketika Rina duduk di sampingnya memberinya segelas air, Kliwon tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. "Mereka tidak suka aku di sini." Rina menoleh cepat, jantungnya berhenti sejenak. "Mereka siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Kliwon memandang lurus ke depan, seolah menembus dinding dan melihat ke dalam hutan yang lebih gelap dan lebih tua. "Penjaga hutan. Mereka merasa aku terlalu dekat dengan manusia." Suara itu tidak terdengar seperti suara anak kecil. Ada nada dalam dan berat di dalamnya yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. "Kamu tinggal di mana sebenarnya?" tanya Rina lagi, kali ini dengan lebih berani. Kliwon akhirnya menatap Rina. Matanya bersinar redup di dalam gelap. "Aku bukan dari dunia kalian." Kalimat itu membuat nafas Rina terhenti. Ia sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari sumbernya terasa jauh lebih mengerikan. Ada rasa dingin yang menjalar dari lehernya hingga ke punggung bawah, dingin yang tidak disebabkan oleh suhu udara. Namun, saat melihat wajah Kliwon yang kembali tampak lemah dan pucat, rasa iba sebagai seorang ibu kembali muncul, memerangi rasa takutnya. Apapun dia, ia menemukan makhluk ini dalam keadaan sakit dan sendirian. "Selama kamu di sini, di bawah atap ini, kamu aman," kata Rina pelan, suaranya penuh tekad, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan janjinya. Kliwon tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti oleh Rina, campuran antara syukur dan kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, beberapa tetangga mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar rumah Rina. Ada yang mengaku melihat bayangan melintas cepat di dekat rumah saat senja, bayangan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Ada juga yang mendengar suara tangisan perempuan yang menyayat hati dari arah hutan tengah malam, suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Rina mulai merasa sorotan mata warga berubah ketika ia lewat. Meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung, suasana menjadi canggung dan penuh prasangka. Di dalam rumah, udara terasa semakin berat. Kadang lampu minyak di ruang tengah berkedip tanpa sebab yang jelas. Air di dalam kendi tanah liat yang tergantung di dapur tiba-tiba bergelombang tipis, seolah disentuh oleh angin, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Suatu sore ketika Rina masuk ke kamar untuk mengecek Kliwon, ia melihat anak itu berdiri menghadap jendela yang menghadap hutan. Di luar, pepohonan tampak diam dan tidak bergerak. Namun bayangan yang mereka proyeksikan ke tanah terlihat lebih gelap dan lebih padat dari biasanya. "Mereka mendekat," kata Kliwon tanpa menoleh, suaranya datar. Rina menelan ludah dengan susah payah. "Kenapa mereka mendekat?" Kliwon berbalik, menatap Rina dengan mata yang sepertinya bisa menembus jiwa. "Karena aku di sini." "Karena kamu menolongku." Jawaban itu membuat jantung Rina berdegup lebih kencang. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi bukanlah kebetulan. Kehadiran anak ini membawa sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang kini mulai ikut bergerak, mendekat, dan menuntut. Bayangan yang seakan mengawasi dari antara pepohonan kini terasa semakin dekat, semakin berani. Tidak lagi hanya perasaan samar atau bisikan angin, tetapi seperti kehadiran fisik yang benar-benar menunggu di batas halaman rumah mereka, di ambang kegelapan. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh ketegangan dan suara langkah-langkah di atap, kabar burung beredar cepat di desa. Seorang tetangga yang pergi ke ladangnya sebelum subuh mengaku melihat sosok tinggi berjubah gelap berdiri diam di pinggir hutan, tepat di seberang rumah Rina. Ketika ia mencoba mendekat dengan senternya, sosok itu menghilang begitu saja, seolah terserap oleh pohon-pohon di belakangnya.
Hewan ternak beberapa warga juga mulai bertingkah aneh. Sapi milik Pak Lurah meronta-ronta di kandangnya tanpa sebab di tengah malam, membuat seluruh kampung terbangun. Anjing-anjing di seluruh desa tiba-tiba melaung panjang, semuanya menghadap ke arah yang sama, rumah Rina. Rina hanya bisa menundukkan kepala ketika mendengar bisik-bisik itu di pasar kecil saat ia membeli kebutuhan dapur. Tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Tetapi semua mata tertuju padanya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Mereka tahu, semua orang tahu, bahwa semua keganjilan ini dimulai sejak Kliwon datang. Suasana menjadi canggung, dan Rina merasa menjadi orang buangan di kampung halamannya sendiri. Ia bergegas pulang, membawa sedikit beras dan ikan asin, merasakan tatapan-tatapan itu menempel di punggungnya. Malam berikutnya, Rina bermimpi. Sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia berdiri sendirian di tengah hutan, di sebuah tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Pohon-pohon di sini lebih tua, lebih besar, dan cabang-cabangnya menjulit ke bawah seperti jari-jari tangan yang kaku. Udara terasa berat dan lembab, bau tanah basah dan dedaunan membusuk sangat menyengat. Dari balik pepohonan yang gelap, muncul sosok tinggi berjubah gelap yang sama seperti yang diceritakan tetangganya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh topi yang lebar atau mungkin hanya bayangan pekat. Hanya ada 2 titik cahaya redup di tempat mata seharusnya berada, berkedip perlahan seperti bara api yang akan padam. Rina, suara itu terdengar dalam dan bergema di sekitarnya, seolah datang dari pohon-pohon itu sendiri. Rina ingin mundur, tetapi kakinya terasa seperti menempel di tanah berlumpur di bawahnya, tidak bisa digerakkan. Kami tahu apa yang telah kau lakukan. Suara itu tidak menuduh, hanya menyatakan sebuah fakta. Aku hanya menolong seorang anak yang sakit, jawab Rina dalam mimpi itu. Suaranya terdengar kecil dan bergetar. Kebaikanmu tidak akan dilupakan. Kami datang untuk membalasnya. Udara di sekitar Rina mendadak menjadi sangat dingin. Napasnya keluar sebagai uap putih. Tanah di bawah kakinya terasa bergerak pelan, seolah bernapas. Sosok itu mendekat sedikit, dan Rina bisa merasakan energi dingin yang memancar darinya. Tapi setiap balasan memiliki harga. Rina terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi lehernya dan dada. Bau tanah basah yang kuat tercium jelas di dalam kamarnya, padahal tidak hujan malam ini dan jendela kamarnya tertutup rapat. Ia bangkit dengan tubuh yang gemetar dan membuka pintu kamarnya perlahan. Rumah dalam keadaan gelap gulita, hanya diterangi oleh lampu minyak kecil yang sengaja dibiarkan menyala di ruang tengah. Namun, aroma tanah basah itu masih ada, bahkan terasa semakin kuat, seperti hutan itu sendiri sedang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Joko yang juga terbangun karena ketergesaannya duduk di tempat tidur, menatapnya dengan mata yang waspada. Kamu mencium bau itu juga? Tanya Rina pelan. Joko mengangguk, wajahnya tegang seperti abis menggali kuburan. Aku sudah menciumnya sejak tadi malam. Aku pikir hanya aku yang gila. Dari kamar belakang, terdengar suara pelan seperti bisikan yang sulit dipahami, bukan suara angin, bukan pula suara anak kecil biasa. Seperti banyak suara, laki-laki, perempuan, anak-anak, yang bercampur menjadi satu, berbisik dalam bahasa yang asing. Siska keluar dari kamarnya dengan wajah pucat, membawa bantal peluknya erat-erat. Ibu, tadi ada yang memanggil namaku dari arah jendela. Katanya lirih, matanya penuh ketakutan. Rina segera memeluk anaknya, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri sedang dihantui ketakutan yang sama. Tidak ada apa-apa, nak. Ibu di sini, katanya, meskipun ia tahu ia berbohong. Kliwon duduk dengan tenang di atas kasurnya ketika Rina masuk ke kamar belakang setelah menenangkan Siska. Ia tampak sudah terjaga. Menatap pintu seolah sudah tahu Rina akan datang. Mereka sudah dekat sekali sekarang, katanya pelan, suaranya tenang namun membawa berita buruk. Mereka yang dimimpi ibu. Rina menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu mendengarnya?
Kliwon tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti sebelumnya, lalu memalingkan wajahnya ke arah dinding. Sejak malam itu, rumah Rina tak pernah benar-benar terasa sunyi lagi. Kadang terdengar langkah-langkah pelan di halaman rumput, seperti seseorang berjalan mengitari rumah secara perlahan, mengintip dari setiap celah. Kadang suara bisikan muncul di sela-sela angin yang masuk melalui atap yang bocor, membawa nama-nama yang tidak dikenal. Pada suatu sore ketika langit mulai berubah menjadi kelabu sebelum hujan, Rina berdiri di depan rumahnya, mencoba menenangkan diri dengan udara segar. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi di antara pepohonan hutan, berdiri diam, tidak bergerak, hanya menghadap ke arahnya. Ia berkedip sekali, dan bayangan itu lenyap. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu kini bahwa apa yang datang bukan sekedar gangguan atau hantu penasaran biasa. Ada sesuatu yang benar-benar menagih janji, sesuatu yang kuno dan kuat. Malamnya, suara langkah di atap terdengar lebih berat dari sebelumnya. Bukan lagi langkah satu orang, tapi beberapa orang. Genteng rumah mereka seperti ditekan oleh beban yang tidak terlihat, berderit-derit pelan. Lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba padam sendiri, bukan karena habis minyak, tetapi seperti sesuatu yang meniupnya secara halus, menyisakan kegelapan pekat yang mencekam. Dalam gelap itu, terdengar suara rendah seperti gumaman panjang yang bukan bahasa manusia. Joko berdiri di depan pintu depan dengan parang di tangannya, wajahnya pucat namun berusaha tegar. Kita tidak bisa terus begini, Bu. Ini sudah terlalu jauh, katanya pelan, suaranya penuh penekanan. Rina terdiam. Ia teringat kembali kata-kata dalam mimpinya, balasan dengan harga. Ia masuk ke kamar belakang dengan perasaan yang berat. Kliwon berdiri di dekat jendela, menatap ke arah hutan yang hitam pekat. Mereka akan datang malam ini, ucapnya tanpa menoleh. Mereka akan menawarkan ibu sesuatu. Kapan? Tanya Rina dengan suara yang hampir tak terdengar. Kliwon berbalik, dan untuk pertama kalinya, Rina melihat ekspresi serius di wajahnya. Segera, setelah matahari terbenam, udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Aroma tanah basah kembali memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya. Dari luar, suara angin tiba-tiba berhenti total, seolah seluruh desa sedang menahan napas. Rina menggenggam ujung bajunya sendiri untuk menenangkan diri. Ia sadar bahwa kebaikannya yang tanpa pamrih telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Dan kini, kedatangan yang tidak terlihat itu tidak lagi hanya mengintai dari kejauhan. Ia sedang di halaman rumahnya, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Udara malam itu terasa berbeda, tidak bergerak sama sekali, kaku dan mencekam. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada desiran angin, hanya sunyi yang menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Rina, Joko, dan Siska duduk berdiam diri di ruang tengah. Mereka tidak berani tidur, hanya satu lampu minyak yang mereka nyalakan. Cahayanya yang redup hanya cukup untuk membuat siluet-siluet mereka kelihatan di dinding. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak itu meredup sendiri, hampir padam, lalu menyala kembali dengan lemah. Dari celah jendela, terlihat bayangan-bayangan tinggi yang memanjang di tanah halaman rumah mereka. Satu, lalu dua, lalu lebih dari itu, berdiri berjajar seperti barisan pasukan tak terlihat. Mereka datang. Bisik Joko, napasnya terlihat sebagai uap putih di udara yang dingin. Tangannya memegang erat gagang parang yang diletakkan di sampingnya. Pintu depan yang sudah dikunci dari dalam dengan kayu penahan bergetar pelan. Bukan seperti didorong dengan keras, melainkan seperti disentuh lembut oleh sesuatu yang tidak kasat mata, sebuah sentuhan yang membawa energi dingin. Bau tanah basah dan aroma bunga yang aneh dan tidak dikenal memenuhi rumah, lebih kuat dari sebelumnya, memenuhi paru-paru mereka. Rina memberanikan diri, berdiri dengan tubuh yang gemetar, dan melangkah ke depan pintu. Tangannya yang dingin dan basah oleh keringat menahan pegangan pintu kayu itu. Ia membukanya sedikit,
hanya cukup untuk melihat keluar. Di halaman rumah mereka yang biasanya dipenuhi rumput liar dan beberapa ayam, kini berdiri sosok-sosok tinggi. Tubuh mereka seperti kabut gelap yang memadat, tidak berbentuk jelas namun memiliki struktur yang menyerupai manusia. Wajah mereka tidak terlihat, tertutup oleh kegelapan. Hanya sepasang cahaya redup di tempat mata seharusnya berada, berkilauan seperti cahaya bulan yang tercermin di air yang tenang. Salah satu sosok, yang sepertinya menjadi pemimpin, melangkah maju mendekati pintu. Tanah di bawah kakinya tidak bersuara seolah ia tidak benar-benar menyentuh bumi, melayang beberapa inci di atas tanah. Kami datang menepati janji. Suara itu terdengar berat dan dalam, seakan berasal dari banyak arah sekaligus, bergema di benak Rina tanpa melalui telinga. Rina mencoba berdiri tegak, menyembunyikan rasa takutnya di balik wajah yang berusaha tegas. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia kira. "Kami tidak datang untuk mengambil," jawab sosok itu. "Kami datang untuk memberi." Sebuah angin tipis tiba-tiba berputar di halaman, membuat pakaian Rina yang ada di dalam rumah bergerak. Pepohonan hutan di kejauhan bergoyang pelan, padahal udara di sekitar rumah mereka terasa diam dan kaku. "Kebaikanmu pada anak kami tidak akan kami lupakan. Ibu yang baik pantas mendapat balas. Kami bisa memberi lebih dari yang kau bayangkan." Sosok itu mengangkat tangannya yang berwujud kabut secara perlahan. Dalam sekejap, pemandangan di mata Rina berubah. Halaman rumahnya yang kering dan berumput liar terlihat subur dan hijau. Rumah kayu sederhana mereka tampak seperti bangunan kokoh dengan dinding yang kuat dan atap yang bagus. Ia melihat Joko berdiri di sampingnya, terlihat lebih sehat dan lebih muda, senyumnya lebar. Siska tertawa dengan gembira, memakai pakaian rapi yang baru dan wajahnya berseri-seri. "Kekayaan, kesehatan, perlindungan bagi keturunanmu selamanya. Kebunmu akan selalu subur, keluargamu tidak akan pernah sakit, dan anak-anakmu akan selalu dilindungi dari mara bahaya." Bisikan suara itu masuk ke dalam pikirannya, menawarkan surga di bumi. Bayangan indah itu menghilang secepat munculnya, dan Rina kembali melihat halaman yang kotor dan gelap, serta rumahnya yang tua dan rapuh. Rina menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya kering. Apa imbalannya?" tanyanya dengan suara serak. Sosok itu terdiam sesaat, seolah memikirkan cara terbaik untuk menjelaskannya. "Anak kami akan tinggal di dunia kalian, melalui keluargamu. Ia akan terikat pada darahmu. Ia akan menjadi bagian dari garis keturunanmu, menjaga mereka, dan sebagai gantinya, kalian akan mendapatkan apa yang kami tawarkan." Joko yang berdiri di belakang Rina langsung maju, wajahnya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. "Itu artinya apa?" serunya. Sosok itu menoleh ke arah Joko, cahaya merah di matanya berkedip. "Dunia kalian dan dunia kami akan terhubung melalui darah. Anak itu akan menjadi penjaga dan bagian dari kalian. Kalian akan menjadi keluarga yang istimewa." Siska yang mendengar itu memegang tangan ibunya erat-erat. "Ibu, jangan, aku takut," bisiknya dengan suara yang bergetar. Kliwon yang selama ini dirawat Rina kini berdiri di ambang pintu kamar belakang, menatap ke arah pintu depan. Wajahnya tidak lagi pucat seperti saat pertama kali ditemukan. Matanya bersinar lebih terang, penuh dengan harapan aneh. "Ibu, kalau aku tinggal, kalian tidak akan susah lagi. Kalian akan bahagia," ucapnya lirih. Suaranya terdengar seperti campuran antara harapan dan tekanan yang tidak terlihat. Rina merasakan dadanya sesak. Ia memikirkan hidup mereka yang serba pas-pasan. Ia memikirkan kebun yang sering gagal panen, biaya sekolah Siska yang semakin mahal, kesehatan Joko yang kadang menurun karena terlalu lelah bekerja di siang hari dan terjaga di malam hari. Tawaran itu begitu menggiurkan, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Semua kesulitan mereka bisa selesai dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Hubungan antara dunia mereka dan dunia yang tak terlihat itu bukanlah hal kecil. Jika ia menerima,
mungkin tidak akan ada jalan kembali. Apa yang akan terjadi pada kami jika kami menolak? Tanya Rina pelan. Suara sosok itu menjadi lebih dingin, kehangatan yang tadi terasa menghilang. Tidak ada kebaikan yang dilupakan. Tidak ada penolakan tanpa akibat. Tekanan di udara semakin berat. Genteng di atas mereka bergetar halus. Dari arah hutan, terdengar suara panjang seperti hembusan napas besar yang kecewa. Joko menatap Rina dengan mata penuh ketakutan, namun ada tekad di sana. Kita tidak butuh itu, Bu. Kita bisa hidup seperti ini. Bersama-sama, kita bisa bertahan, katanya pelan namun tegas. Siska hampir menangis, mengangguk-angguk kuat. Ibu, aku takut pada mereka. Aku lebih baik miskin bersama kalian. Rina memejamkan mata sejenak, mencoba mengabaikan bayangan kekayaan yang ditawarkan dan fokus pada wajah suami dan anaknya. Ia mencoba mendengarkan suara hatinya sendiri, bukan suara ketakutan atau godaan. Ketika ia membuka mata kembali, ia melihat sosok-sosok itu berdiri menunggu jawabannya dengan sabar. Tidak bergerak, tidak tergesa-gesa, seolah waktu tidak memiliki arti bagi mereka. Kliwon melangkah mendekat, matanya memohon. Ibu, kalau aku tinggal, kalian tidak akan susah lagi, ucapnya lirih, mengulang kata-katanya. Kata-kata dari Kliwon membuat hati Rina bergetar. Ia tahu makhluk ini bukan manusia, tapi selama beberapa hari, ia telah merawatnya seperti anak sendiri, dengan kasih sayang tulus. Namun, ia juga tahu bahwa ikatan yang ditawarkan bukan sekedar tinggal serumah. Ini adalah perjanjian abadi dengan sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Rina menarik napas panjang, napas yang terasa berat. Kebaikan yang saya lakukan, tidak untuk ditukar, katanya perlahan, namun suaranya terdengar jelas dan tegas di tengah sunyi yang mencekam. Keheningan yang muncul setelah penolakan Rina itu terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Sosok-sosok tinggi di halaman tidak langsung pergi. Mereka berdiri tanpa bergerak seolah ingin memastikan bahwa keputusan yang baru saja diucapkan itu benar-benar final dan tidak akan berubah. Angin dingin mulai berputar pelan di sekitar rumah, membuat rambut Rina, Joko, dan Siska yang berdiri di ambang pintu bergerak lembut. Tanah halaman yang keras terasa bergetar tipis, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Cahaya redup di mata para sosok itu menyala sedikit lebih terang, menunjukkan emosi yang tidak bisa dibaca. Kau menolak pemberian kami, suara pemimpin mereka terdengar, kali ini tanpa nada hangat apapun, hanya suara yang datar dan tanpa emosi, seperti es. Rina menggenggam tangan Joko dan Siska yang sudah dingin dan basah oleh keringat semakin erat, menarik mereka lebih dekat kepadanya, sebagai benteng perlindungan terakhir. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesama makhluk. Itu bukan untuk dijual, jawab Rina, suaranya tetap gemetar, namun matanya menatap lurus ke arah sosok gelap di depannya. Kliwon yang selama ini tinggal di rumah mereka itu menatap Rina untuk waktu yang sangat lama. Untuk pertama kalinya, ekspresinya terlihat jelas, campuran antara sedih yang mendalam dan marah yang tertahan. Ibu tidak ingin aku di sini, tanyanya pelan, suaranya pecah, seperti sebuah pengkhianatan. Rina merasakan perih yang tajam di dadanya, melihat wajah putus asa anak itu. Aku ingin kamu selamat, nak, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ini bukan cinta, ini perbudakan, jawab Rina dengan lembut, berusaha menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Sosok tinggi di depan mereka mengangkat tangannya yang berwujud kabut secara perlahan. Gerakan itu sederhana, tetapi udara di sekitar mereka langsung berubah menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Napas mereka ketiganya keluar sebagai kabut putih yang tebal. Pilihanmu telah ditetapkan, kata sosok itu, suaranya sekarang terdengar mengandung ancaman yang samar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di halaman itu bergerak maju secara serentak, bukan untuk menyentuh mereka, tetapi cukup dekat untuk membuat lampu minyak di dalam rumah yang tersisa sedikit itu pecah dengan suara klek yang kecil dan padam.
Gelap gulita yang pekat menyelimuti semuanya dalam sekejap. Siska menjerit pelan, sementara Joko berusaha berdiri di depan keluarganya dengan parang teracung, sebuah sikap yang sia-sia melawan makhluk seperti ini. Namun, tidak ada sentuhan fisik yang kasar. Hanya hembusan angin kencang yang berputar mengelilingi rumah, membuat dinding kayu tua mereka berderit keras seolah akan roboh. Angin itu menusuk, membawa dingin yang membekukan tulang. Dalam pusaran kegelapan dan suara angin yang menderu itu, Kliwon melangkah mundur perlahan ke arah kamar belakang. Tubuhnya mulai tampak samar, seperti kabut yang ditiup angin kencang, perlahan-lahan menghilang. "Ibu," suaranya terdengar memudar, penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Rina ingin meraih tangannya, mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, sulit digerakkan oleh tekanan energi di sekitarnya. Dalam beberapa detik yang terasa sangat lama, bayangan-bayangan di luar itu menyatu dengan kegelapan malam, satu persatu, hingga tidak tersisa lagi. Angin berhenti mendadak, seolah dipotong oleh pisau tak terlihat. Udara kembali menjadi sunyi, hanya menyisakan deru nafas mereka yang terengah-engah. Kliwon sudah tidak ada lagi. Hanya halaman kosong yang gelap dan hutan yang hitam pekat di kejauhan yang terlihat dari pintu terbuka. Rina jatuh duduk di lantai, lututnya lemas. Tubuhnya terasa kehilangan semua tenaga. Joko segera menutup pintu dengan keras dan menguncinya, lalu membantu istrinya untuk berdiri. Siswa masih menangis dalam pelukan ayahnya. Semalaman mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk berpelukan di ruang tengah. Di dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang bulan yang masuk melalui jendela. Rumah itu terasa hampa, kosong, tetapi juga terasa lebih ringan. Seolah beban tak terlihat yang selama ini menekan bahu mereka telah terangkat. Namun, ketenangan itu tidak datang tanpa harga. Mereka tahu, mereka baru saja menolak tawaran dari entitas yang kuat, dan ada konsekuensi yang harus mereka bayar. Mereka tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi mereka bisa merasakannya di udara yang masih terasa dingin dan bau aneh yang masih menempel di setiap sudut rumah. Mereka telah memilih jalan mereka, jalan kesulitan yang mereka kenal, daripada kemudahan yang penuh misteri. Dan kini, mereka harus menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, bersama-sama. Keesokan harinya, matahari terbit dengan indahnya. Namun sinarnya tidak membawa kehangatan yang biasa. Udara pagi terasa dingin dan menusuk. Ketika Joko membuka pintu untuk pergi ke kebun, ia berdiri bengong di ambang pintu untuk waktu yang lama. Rina yang mengikutinya dari belakang mengintip dan jantungnya langsung mencelos. Kebun mereka, yang semalam masih terlihat normal, kini terlihat layu dan mati. Daun-daun cabai yang semula hijau segar kini menguning dan menggulung dalam semalam, seolah diserang hama yang tidak kasat mata. Tanaman singkong yang daunnya biasanya lebar dan tegak kini terkulai lemas. Tanah di kebun yang biasanya lembab dan gembur kini terlihat retak-retak dan kering, seperti padang pasir. Ini akibatnya, gumam Joko pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. Ia berjalan seperti orang bingung di antara barisan tanaman yang mati, menyentuhnya dengan tangan yang gemetar. Tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada serangga, hanya kematian tiba-tiba yang misterius. Rina hanya bisa berdiri di pinggir kebun, memandang pemandangan yang menyedihkan itu dengan mata berkaca-kaca. Sumber penghidupan mereka, satu-satunya harapan mereka, telah lenyap dalam semalam. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Siska, yang biasanya ceria dan energi, menjadi sangat lemah. Ia demam tinggi yang tidak kunjung turun. Tubuhnya menggigil walaupun tubuhnya terasa panas. Rina mencoba semua ramuan yang ia ketahui, semua daun obat yang biasanya mujarab, tetapi tidak ada yang berhasil. Anak itu hanya terbaring lemah di kasurnya, matanya sayu, dan jarang membuka mulut. Beberapa tetangga yang masih mau berbicara dengan mereka mengaku merasakan hawa dingin yang aneh di sekitar rumah Rina malam itu. Tetapi tidak ada lagi bayangan yang terlihat di hutan. Hewan ternak di desa kembali tenang,
tidak ada lagi sapi yang meronta atau anjing yang melaung. Semuanya seolah kembali normal, kecuali di dalam lingkaran kecil kehidupan keluarga Rina. Malam berikutnya terasa sunyi, tetapi sunyi yang berbeda. Tidak ada langkah-langkah di atap, tidak ada bisikan, tidak ada bau tanah basah atau bunga aneh. Hanya keheningan yang mencekam, keheningan dari sesuatu yang telah pergi dan meninggalkan bekas luka. Rina duduk sendirian di ruang tengah, memandangi kamar belakang yang kini kosong. Di sana masih ada kasur tipis tempat Kliwon pernah berbaring. Ia teringat tatapan Kliwon saat terakhir kali menghilang, tatapan penuh penyesalan dan kesedihan. Ada rasa kehilangan yang aneh di hatinya. Meskipun ia tahu makhluk itu bukan manusia, selama beberapa hari ia telah merawatnya dengan tulus, sebagai seorang ibu. Ia merasa seperti telah mengkhianati kepercayaan anak itu, walaupun ia tahu pilihannya sudah benar. Joko duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu istrinya. Kita mungkin akan sulit beberapa waktu ke depan, katanya pelan, suaranya terdengar sangat lelah. Ia juga terlihat lebih tua, kerut-kerut di wajahnya terlihat lebih dalam. Tapi kita akan melewatinya bersama. Rina mengangguk, bersandar di bahu suaminya. Yang penting kita tetap bersama, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Mereka duduk berdua dalam keheningan, menatap kegelapan di luar jendela, merasakan kehadiran satu sama lain sebagai satu-satunya kehangatan yang tersisa. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan derasnya. Hujan yang pertama setelah kejadian malam itu. Rina berdiri di beranda, membiarkan air hujan membasahi wajah dan tangannya. Ia berharap hujan ini bisa membersihkan segalanya, membuang sisa-sisa energi negatif yang menempel di rumah mereka. Setelah hujan reda, ia dan Joko pergi ke kebun. Tanah yang retak kini menjadi basah kembali. Beberapa daun baru yang lembut dan hijau muda mulai tumbuh di antara batang-batang tanaman yang hampir mati. Ada tanda kehidupan. Harapan itu kecil, tetapi itu tetap harapan. Perlahan, kondisi Siska juga mulai membaik. Demamnya turun, dan ia bisa duduk dan makan sedikit bubur yang dibuat ibunya. Hutan di belakang rumah mereka kembali tampak seperti biasanya. Diam, jauh, dan tidak terlihat menjanjikan apa-apa. Tidak ada lagi bayangan tinggi yang berdiri di antara pepohonan. Tidak ada lagi suara yang memanggil di malam hari. Namun Rina tahu, apa yang terjadi tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Ia telah melihat sendiri bahwa kebaikan yang tulus bisa mengundang perhatian dari dunia lain. Ia juga belajar bahwa tidak semua balasan perlu diterima, terutama jika datang dengan harga yang tidak mampu mereka bayar. Pengalaman itu telah mengubah mereka, membuat mereka lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai apa yang mereka miliki, satu sama lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina bisa tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada rasa was-was. Rumah kecil di tepi hutan itu kembali menjadi rumah yang sederhana. Tanpa janji kekayaan, tanpa bayangan gelap, tanpa tawaran yang menggiurkan. Hanya kehidupan biasa dengan segala kesulitan dan kebahagiaan kecilnya. Dan bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Ia telah memilih jalan yang sulit, jalan kemanusiaan, dan di dalam kesulitan itu, ia menemukan kedamaian yang sejati. Waktu berlalu, dan luka-luka yang ditinggalkan oleh peristiwa itu mulai sembuh, meskipun bekasnya tetap ada. Kebun mereka perlahan pulih, tetapi tidak pernah lagi sesubur dulu. Hasil panen mereka pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan sedikit tabungan, sama seperti sebelum kejadian, bahkan sedikit lebih sulit. Joko harus bekerja lebih keras, kadang mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan di desa tetangga untuk menutupi kekurangan. Ia pulang dengan tubuh yang lebih lelah, punggungnya sedikit membungkuk, tetapi matanya tetap menunjukkan tekad yang kuat. Yang penting kita tidak berhutang, Bu. Yang penting kita bisa makan, katanya setiap kali Rina menunjukkan rasa khawatirnya. Siska telah pulih sepenuhnya, tetapi anak itu berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dewasa dari usianya.
Ia tidak lagi banyak tertawa, dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk membantu ibunya di rumah atau membaca buku-buku pelajarannya di bawah cahaya lampu. Ia tidak pernah lagi mengeluh tentang hal-hal kecil. Terkadang, di malam hari, Rina menemukan anaknya duduk sendirian di beranda, menatap hutan yang gelap dengan pandangan jauh. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" tanya Rina suatu malam sambil menyelubungi bahu anaknya dengan kain. Siska menoleh dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu, hanya berpikir." Rina tahu ada sesuatu yang mengganggu anaknya, tetapi Siska tidak pernah mau menceritakannya. Mungkin ada beberapa kenangan yang lebih baik dibiarkan tidur. Hubungan mereka dengan warga desa perlahan kembali normal, tetapi tidak pernah lagi sama. Ada jarak yang tidak terucapkan. Beberapa tetangga masih enggan berbicara lama-lama dengan mereka, seolah takut kutukan itu akan menular. Namun, ada juga yang masih baik hati, seperti Bu Lestari di warung kopi, yang masih menyapa mereka ramah dan kadang memberikan mereka kue gratis untuk Siska. Rina menerima semua ini dengan lapang dada. Ia mengerti rasa takut manusia. Ia tidak menyalahkan mereka. Rina sendiri juga berubah. Ia menjadi lebih waspada, lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ia tidak lagi pergi sendirian ke tepi hutan untuk mencari kayu bakar. Jika ia harus, ia akan pergi saat matahari masih terang dan selalu berdoa sebelum dan sesudahnya. Ia tidak lagi merasa sebagai bagian dari hutan itu, tetapi sebagai seorang pendatang yang harus selalu berhati-hati. Ilmu obat-obatannya masih ia gunakan untuk membantu tetangga, tetapi sekarang ia selalu menambahkan doa di setiap ramuan yang ia buat, sebuah perisai tak terlihat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu hari, sekitar setahun setelah kejadian itu, Rina menemukan sesuatu yang aneh di kamar belakang, kamar yang pernah ditempati Kliwon. Di balik lemari kayu yang usang, ia menemukan sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah batu kali yang pipih, sebesar telapak tangan anak, dengan permukaan yang sangat halus dan dingin. Yang aneh adalah di tengah batu itu, ada sebuah gambar yang terukir secara alami, seolah buatan tangan ahli. Gambar itu adalah sebuah pohon besar dengan akar-akarnya yang menjulur ke bawah, dan di antara akar-akar itu, ada wajah anak kecil yang sedang tidur dengan ekspresi damai. Rina mengambil batu itu, dan dingin yang menjalar ke tangannya terasa familiar, dingin yang sama seperti saat ia pertama kali menyentuh Kliwon. Ia menunjukkan batu itu kepada Joko. Joko memeriksanya dengan cermat, membalik-baliknya, dan menggaruk kepalanya yang mulai botak. Aneh sekali batunya, ukirannya terlihat sangat alami, seperti tumbuhan yang membatu. Mereka tidak tahu apa arti batu itu, siapa yang meninggalkannya, dan kapan. Mungkin Kliwon yang meninggalkannya sebagai kenang-kenangan, atau mungkin entitas dari hutan itu yang meninggalkannya sebagai peringatan, atau bahkan sebagai hadiah konsolasi. Rina memutuskan untuk menyimpan batu itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain bersih dan menyimpannya di dalam kotak kayu bersama barang-barang berharga lainnya. Malam-malam kadang masih terasa aneh. Terkadang, Rina merasa seperti melihat bayangan kecil berlari di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, ia merasa seperti mendengar suara tawa anak laki-laki yang jauh, terbawa angin dari arah hutan. Tapi suara itu tidak lagi menakutkan. Ia terasa melankolis, seperti kenangan yang jauh. Rina belajar untuk hidup bersama bayangan-bayangan itu, untuk menerima bahwa pengalaman mereka telah meninggalkan bekas abadi di jiwa mereka, sebuah bekas luka yang tidak kasat mata namun akan selalu ada. Mereka terus hidup, hari demi hari. Mereka merayakan ulang tahun Siska dengan kue tar sederhana yang dibuat Rina sendiri. Mereka menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Mereka tertawa bersama di meja makan yang sederhana, menertawakan lelucon Joko yang konyol. Mereka menangis bersama ketika hasil panen gagal karena hama. Mereka berdoa bersama di setiap malam, berterima kasih atas apa yang mereka miliki, satu sama lain.
Kehidupan mereka tidak mudah, penuh dengan keringat dan air mata. Tapi itu adalah kehidupan mereka. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang mereka pilih. Dan di dalam kesederhanaan dan kesulitan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tulus dan kedamaian yang tidak akan pernah bisa ditawarkan oleh entitas dari dunia manapun. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Desa Randu Gantung sedikit demi sedikit berubah. Jalan setapak yang tadinya hanya tanah merah kini sudah beraspal, meskipun hanya sampai ke rumah kepala desa. Listrik PLN sudah masuk, menggantikan lampu minyak yang sering padam. Rumah-rumah di desa itu perlahan terlihat lebih baik, termasuk rumah Rina dan Joko. Atap mereka yang bocor sudah mereka ganti dengan genteng baru dari tabungan yang mereka kumpulkan selama setahun. Lantai rumah mereka yang tadinya hanya tanah kini sudah mereka semen sendiri, sedikit demi sedikit, setiap kali mereka memiliki uang lebih. Rumah itu masih sederhana, masih kecil, tapi terlihat lebih kokoh dan terawat. Itu adalah bukti dari kerja keras dan ketekunan mereka. Joko, yang rambutnya kini banyak memutih, terlihat lebih bahagia. Wajahnya yang selalu tegang kini lebih sering diliputi senyum. Ia masih bekerja keras di kebun mereka yang perlahan pulih, dan kadang masih menerima pekerjaan tambahan. Tetapi ia tidak lagi terlihat terbebani. Lihatlah, Bu, cabai kita tumbuh dengan baik tahun ini. Mungkin kita bisa panen lebih banyak, katanya suatu sore, menunjuk pada tanaman cabai yang buahnya sudah mulai memerah. Matanya bersinar dengan kebanggaan seorang petani. Rina tersenyum melihatnya. Ia bersyukur melihat suaminya menemukan kembali semangatnya. Siska kini sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan cerdas. Ia masih pendiam, tetapi sekarang ia memiliki mata yang tajam dan penuh percaya diri. Ia sering membantu ibunya meracik ramuan obat, dan ilmu Rina perlahan mulai menurun kepadanya. Suatu hari, aku akan melanjutkan usaha ini, Bu. Aku akan belajar lebih banyak tentang tumbuhan obat, mungkin kuliah di kota, katanya suatu hari saat mereka sedang mengeringkan daun kencur di halaman. Rina memandang anaknya dengan rasa bangga yang tak terkira. Anaknya tidak patah arang oleh pengalaman buruk di masa lalu, justru sebaliknya, ia tumbuh lebih kuat. Batu kali dengan ukiran pohon dan wajah kliwon itu masih ada, tersimpan rapi di dalam kotak kayu. Kadang, di malam-malam sunyi, Rina mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Ia tidak lagi merasakan dingin yang menakutkan, hanya sebuah kesunyian yang penuh misteri. Ia sering bertanya-tanya apa yang terjadi pada kliwon. Apakah ia kembali ke dunianya? Apakah ia dihukum karena gagal membawa hadiah kepada keluarganya? Atau apakah ia menemukan jalan lain? Rina tidak akan pernah tahu jawabannya, dan ia belajar untuk menerima itu. Ia sudah melakukan yang terbaik menurut hati nuraninya, dan itu sudah cukup. Mereka tidak lagi menjadi buah bibir di desa. Cerita tentang keluarga yang dikunjungi entitas dari hutan perlahan memudar, digantikan oleh cerita-cerita baru tentang harga beras atau anak muda yang pergi merantau ke kota. Namun, ada beberapa orang tua yang masih kadang menatap mereka dengan pandangan aneh saat lewat. Tapi Rina, Joko, dan Siska sudah tidak lagi peduli. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri untuk dijalani. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Rina duduk sendirian di beranda, sama seperti malam-malam dulu. Joko dan Siska sudah tidur. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga Kamboja yang mekar di pekarangan mereka. Rina menatap ke arah hutan yang tampak tenang di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa takut atau was-was saat menatap hutan itu. Ia hanya merasa damai. Ia memikirkan kembali tawaran yang pernah diberikan kepadanya, kekayaan, kesehatan, kemudahan. Jika ia menerima saat itu, mungkin saat ini ia sudah tinggal di rumah yang besar, dengan pakaian bagus dan makanan enak di meja setiap hari. Tapi apakah ia akan bahagia? Apakah ia akan tidur nyenyak seperti sekarang?
Apakah ia akan memiliki senyum tulus Joko dan pelukan hangat Siska? Rina tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ia membuat pilihan yang tepat. Ia memilih jalan yang berliku dan berbatu, jalan yang membutuhkan keringat dan air mata, tetapi jalan itu adalah miliknya. Jalan itu adalah jalan kemanusiaan. Ia memilih untuk tetap menjadi manusia biasa dengan segala kekurangannya, daripada menjadi istimewa dengan syarat yang mengikat jiwa. Ia bangga dengan pilihannya. Dengan napas yang lega, Rina berdiri dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dengan rapat. Ia melihat suami dan anaknya yang sedang tidur nyenyak, dan rasa syukur memenuhi hatinya. Ini adalah kehidupannya, sederhana, penuh perjuangan, tetapi nyata. Dan itulah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Terima kasih yang tak terhingga untuk Anda sekalian yang sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai, dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang arti sebuah pilihan dan kebaikan yang tulus. Kalau kalian penasaran dengan kisah-kisah misteri dan legenda yang lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, menulis komentar di bawah, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus mengangkat cerita-cerita yang terlupakan oleh waktu. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.